Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Diva Argama Putra, Nopanda Rizky Irwan, Muandika Kotibul Umam, Saputra Majid, Jabul Imam, Ahmad Taufikur Rahman, Amar Wulan Anuriyah, dan Ima Khalifa. Kami akan menjelaskan materi mengenai kriteria pesan yang menentukan efektivitas persuasif. Kami mengambil beberapa poin, diantaranya konsep pesan, bentuk dan ragam pesan, faktor pesan, efektivitas pesan, bahasa dan persuasif, makna dan persuasif. Yang pertama, konsep pesan. Menurut Harold, ada 5 model komunikasi, yaitu who, say what, in which channel, to who, dan with what effect. Dalam segitiga retorika Aristoteles, pesan disebut logos, yang berarti pesan berisi data dan fakta sebagai informasi yang akurat dan tidak membingungkan. Menurut Rahmat, agar pesan dapat diterima dan mengubah sikap, ada beberapa himbauan, diantaranya himbauan rasional, himbauan yang meyakinkan orang lain dengan pendekatan logis dan penyajian bukti. Kedua, himbauan takut, yaitu pesan yang berisi mengancam, mencemaskan, atau meresahkan. Himbauan yang terakhir adalah himbauan motivasi, adalah himbauan yang menyentuh kondisi internal diri manusia. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Nopanda Rizky. Bentuk dan ragam pesan. Secara garis besar ada 2 ragam pesan, yaitu pertama, pesan verbal adalah pesan yang disampaikan manusia melalui rangsangan kata yang diucapkan. Kedua, pesan nonverbal adalah pesan yang disampaikan tanpa kata yang sering manusia gunakan. Menurut Tubbs dan Moss menjelaskan, dalam proses komunikasi verbal dan nonverbal dapat disengaja atau intensional ataupun tidak sengaja sesional. Karena itu ada 4 jenis pesan, yaitu 1. Pesan verbal disengaja, 2. Pesan verbal yang tak disengaja, 3. Pesan nonverbal yang disengaja, 4. Pesan nonverbal yang tidak disengaja. Pesan verbal yang disengaja adalah usaha penyampaian pesan secara sadar untuk berhubungan dengan orang lain menggunakan kata-kata lisan. Pesan verbal yang tak disengaja adalah pesan yang terlanjur diucapkan tanpa keinginan untuk pesan itu disampaikan. Pesan nonverbal yang disengaja adalah semua jenis pesan yang disampaikan secara sadar tanpa melalui kata atau yang disampaikan selain menggunakan kata. Biasanya jenis pesan ini disetting terlebih dahulu. Pesan nonverbal tidak disengaja adalah semua jenis pesan yang disampaikan tanpa sadar dan di luar kontrol diri. Kemudian di sini saya akan menjelaskan apa itu pesan verbal. Pesan verbal ialah, menurut Tubbs and Moss tahun 1996, pesan verbal adalah semua jenis komunikasi lisan menggunakan suatu kata atau lebih. Selain menggunakan komunikasi lisan, pesan verbal juga berupa pesan tulisan. Yang pertama adalah komunikasi lisan perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat berhasil dengan mudah. Dan yang kedua adalah, dalam komunikasi tulisan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah penampilan, pemilihan kata agar komunikasi tulisan berhasil. Dalam beberapa prinsip yang harus diperhatikan yaitu kebenaran cara menulis, kedua adalah ringkasan, isi, kelengkapan, kejelasan, dan kesopanan santunan. Terkait pesan lisan dan tulisan ada 5 hubungan ketika menyampaikan pesan komunikasi persuasif, yaitu yang pertama ialah hubungan rangsangan dan sistem penginderaan. Menurut Ahmad tahun 1990, kemampuan indera pendengar manusia dalam menangkap gelombang suara sekitar 20-20 ribu putaran atau putaran gendang setiap detiknya. Yang kedua ialah hubungan rangsangan bicara dan persepsi. Informasi yang diterima dalam sistem penginderaan komunikasi terjadi proses kategorisasi atau penggabungan informasi sehingga informasi tersebut dapat dikenal dan mempunyai makna.
Yang ketiga ialah rangsangan bicara dan perhatian. Menurut Ahmad tahun 1990, perhatian berhubungan erat dengan rangsangan eksternal dan dikondisikan diri individu. Yang keempat ialah hubungan rangsangan bicara dan memori. Yang kelima ialah hubungan rangsangan bicara dan berpikir. Kemudian di sini saya akan menjelaskan apa itu pesan nonverbal. Pesan nonverbal ialah semua isyarat atau tanda yang berasal dari dalam diri manusia dan lingkungan selain berupa lisan dan tulisan. Artinya, setiap kali pesan verbal disampaikan secara sadar maupun tidak sadar, pesan tersebut dibarengi dengan pesan nonverbal. Untuk itu, persuade harus memahami pesan nonverbal yang ia sampaikan. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ialah karena tindakan interpretasi adalah karakteristik kritis dalam komunikasi nonverbal. Yang kedua ialah komunikasi nonverbal tidaklah merupakan sistem bahasa sendiri tetapi bagian dari sistem nonverbal. Yang ketiga ialah komunikasi nonverbal dapat dengan mudah dikatakan salah karena adanya perbedaan budaya dan di antaranya. Menurut Hafil Canggara tahun 1998, kode nonverbal dapat dikelompokkan dalam 3 bentuk, yaitu kinensis adalah kode nonverbal yang ditunjukkan oleh gerakan badan atau gerakan kaki. Yang kedua ialah paralanguage adalah isyarat yang ditimbulkan dari tekanan atau irama suara sehingga pendengar dapat memahami apa yang terjadi di balik yang diucapkan. Yang ketiga ialah pendekatan bentuan atau proximity and spatial, komunikasi secara tatap muka atau tidak. 3. Faktor pesan. Faktor pesan penentu efektivitas persuasif yaitu 1. Bagaimana mengorganisasikan seluruh pesan. 2. Isi yang menarik dan argumen. 3. Bahasa yaitu cara komunikator menggunakan kata dan simbol untuk membujuk khalayak. Faktor pesan menurut teori Hofland. A. Objektivitas pesan, one-sided atau two-sided. B. Penyampaian argumen atau order of argument dan penyampaian pesan atau conclusion drawing. C. Gaya pesan atau message style, pengulangan atau repetisi dan gaya bahasa yang digunakan. D. Daya tarik pesan atau message apples, daya tarik emosional dan rasional. Struktur pesan. Struktur pesan merupakan pola atau urutan penyampaian pesan. Menurut Rahmat 2005, dalam komunikasi persuasif, pengorganisasian dapat merujuk pada pola Aristoteles yaitu deduktif, induktif, kronologis, logis, spesial, dan topikal. Menurut Tan tahun 1981, pesan terdiri dari struktur pesan, gaya pesan, dan daya tarik pesan. 3 aspek yang menjadi fokus struktur pesan menurut Tan yaitu: pertama, gambar kesimpulan apakah pesan yang disampaikan bersifat eksplisit atau implisit. Kedua, susunan argumentasi informasi penting harus didahulukan dibandingkan dengan informasi kurang penting. Ketiga, pesan satu sisi atau 2 sisi, artinya pesan disajikan satu sisi yang dikehendaki atau disajikan 2 sisi yang disukai atau tidak disukai. Perloff tahun 2010 memberi 2 kemungkinan struktur pesan yang bisa digunakan yaitu 1 sisi dan 2 sisi, mana yang lebih efektif. Mike Allen tahun 1998 dan Daniel J. O'Keefe tahun 2002 sama-sama menyimpulkan bahwa pesan 2 sisi lebih mempengaruhi sikap dibandingkan pesan 1 sisi. Menurut Tan, penempatan yang objektif dapat dilihat 1 atau 2 sisi. Struktur pesan juga dapat diposisikan dengan membuat kesimpulan bersifat eksplisit atau implisit. Gaya pesan. Menurut Lip dan Ford 2007, gaya pesan merujuk pada pemilihan konteks apa yang akan diberikan pada orang lain dengan tujuan tertentu. Tan 1981 juga menjelaskan gaya pesan menurut
De Vito ialah pemilihan dan susunan berbagai titik keistimewaan linguistik yang terbuka untuk digunakan. Maka komunikator harus menggunakan bahasa yang sederhana dan umum agar komunikan dapat memahami isi pesan yang disampaikan. Salah satu variasi gaya pesan yang dapat mempengaruhi pemahaman adalah nada suara. Nada suara adalah unsur penting bagi komunikator karena kenyamanan dalam nada suara dapat mempengaruhi komunikan untuk mendengarkan apa pesan dari komunikator. Penggunaan metafora dapat memudahkan penyampaian pesan. Menggayakan pesan merupakan aspek penting dalam persuasif karena dapat membungkus pesan menjadi lebih menarik dan enak dikonsumsi. Ada dua bentuk penggayaan pesan dalam komunikasi persuasif, yaitu yang pertama gaya lisan persuasif, yang kedua efektivitas penggunaan bahasa. Aktivitas pesan persuasif. 1. Membentuk tanggapan, membentuk cara sasaran memberikan tanggapan, baik ia banyak tahu tentang topik ataupun tidak. 2. Penguatan tanggapan, kesinambungan perilaku terhadap beberapa produk, gagasan, dan isu. 3. Pengubahan tanggapan untuk mengubah perilaku persuade terhadap suatu produk, konsep, atau gagasan. Faktor aktivitas persuasif. 1. Analisis sasaran. 2. Pesan disampaikan dengan jelas. 3. Meningkatkan dan memelihara motivasi sasaran. 4. Tujuan yang realistis. 5. Pemahaman atas perbedaan individual. 6. Pemahaman atas penggunaan informasi yang berbeda. 7. Pemahaman atas rumitnya sasaran menanggapi pesan. 8. Pemahaman atas fakta sebagai dasar berpikir, merasa, dan berbuat. 9. Pemahaman atas dasar fakta. Makna dan persuasif. Pada saat dilahirkan, manusia tidak memiliki arti atau makna. Tidak satupun benda atau lambang di dunia ini yang berarti bagi bayi. Namun demikian, tidaklah lama seorang bayi normal segera belajar mengorganisasi dunianya. Untuk menelusuri proses memperoleh arti, langkah awal yang perlu dikaji adalah belajar melalui pembiasaan atau conditioning. Schatz dalam Colhoun et al. 2007 menjelaskan ada 6 simbol sebagai kendaraan untuk memaknai, yakni 1. Manusia hanya menggunakan simbol yang dapat menghadirkan makna pada diri. 2. Simbol sudah harus diinterpretasikan sebelumnya. 3. Pemilihan, penggunaan, dan pemanfaatan simbol tergantung pada sejauh mana konteks manusia terlibat. 4. Makna yang sangat kontekstual hakikatnya adalah suatu tindak komunikasi. 5. Komunikasi berwujud memotivasi untuk menyadari, bersikap, dan berperilaku. 6. Tujuan berkomunikasi merujuk pada alasan mengapa seseorang melakukan tindakan tertentu. Dimensi arti. Arti bersifat sangat pribadi, ditentukan masing-masing individu untuk dirinya. Bila tidak dapat mengabstrakkan arti ke dalam pikiran, kita tidak dapat berkomunikasi. Terkait bahasa, kata, dan makna linguistik memfokuskan pada kajian semantik, yaitu ilmu mengenai makna kata. Makna kata melingkupi tentang pemahaman dimensi bahasa yang holistik. Artinya, kata akan menghasilkan makna jika digunakan pada konteks tertentu. Pesan persuasif ada 4 makna kata, yakni denotatif, konotatif, struktural, dan kontekstual. 1. Denotatif adalah makna kata sebenarnya atau faktual. 2. Konotatif adalah arti primitif, yaitu arti yang pernah melampaui tingkat belajar pribadi. 3. Makna struktural ditemukan dalam suatu hubungan antara tanda dengan tanda lain, memiliki arti menyampaikan ide atau gagasan. 4. Kontekstual disebut juga makna dari cengkokan, artinya kita mencoba mendapat arti denotatif untuk istilah yang memiliki makna. Baik, saya akan menjelaskan tentang bahasa dan persuasi. Bahasa merupakan sesuatu yang tidak terpisah dari kehidupan manusia. Penulis, kolumnis, dan kritikus Richard Rider 1991 menyebut batasan paling primitif antara manusia dan hewan adalah
bahasa. Berkomunikasi berarti mentransfer pesan berupa informasi dari pengirim ke penerima secara simultan. Proses penyampaian informasi dalam konteks ini melibatkan baik komponen visual, vokal maupun auditori manusia. Ada empat fungsi komunikasi persuasi, yaitu yang pertama, alat untuk menyatakan ekspresi diri. Bahasa menyatakan secara terbuka segala sesuatu yang tersirat di dalam data sekurang-kurangnya untuk memaklumkan keberadaan kita. Kedua, alat komunikasi. Bahasa merupakan saluran perumusan maksud yang melahirkan perasaan dan memungkinkan adanya kerjasama antar individu. Ketiga, alat untuk mengadakan integrasi dan adaptasi sosial. Bahasa memungkinkan manusia memanfaatkan, mempelajari, dan mengambil bagian dari pengalamannya, serta berkenalan dengan orang lain melalui interaksi. Yang keempat, alat kontrol sosial. Bahasa digunakan sebagai alat memengaruhi sikap dan tingkah laku orang lain, juga mempunyai relasi dengan proses sosialisasi individu dalam masyarakat. Bahasa memiliki kelemahan dalam interaksi manusia, yaitu letak dari perannya yang multifungsi sebagai sarana komunikasi emotif, efektif, dan simbolik.